Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan cerita selebriti. Cerita selanjutnya datang dari panggung hiburan tanah air yang selalu saja menjadi magnet perhatian bagi para penggemarnya. Dan berikut ini cerita selengkapnya. Penyanyi remaja jebolan ajang berbakat menyanyi Kezia Caitlin Purnama berbagi cerita seputar prestasinya. Dijumpai secara eksklusif beberapa waktu lalu di Jakarta Pusat, gadis 16 tahun itu mengatakan tidak pernah menyangka dirinya dapat berkarir di dunia panggung hiburan tanah air. Memiliki hobi menyanyi dan menari, Kezia begitu ia disapa, berhasil masuk dalam semifinal di ajang internasional Asia's Got Talent pada tahun 2019. Meski begitu, dirinya tidak lantas mudah dalam melanjutkan karirnya di dunia menyanyi. Ia tetap mengikuti proses yang ada dan kini dirinya berada dalam naungan perusahaan rekaman besar yakni Naga Suara. Oke, halo semuanya. Perkenalkan, nama aku Kezia Caitlin Purnawan. Biasanya dipanggil sama orang-orang itu Kezia. Dan umur aku bulan ini 16 tahun. Dan aku berasal dari Jakarta. Dan awal dari karir aku itu sebenarnya aku tuh bukan seorang penyanyi. Jadi awalnya itu aku sebenarnya sebagai dancer yang karena aku dulu tuh sering kayak ikut-ikut lomba dance. Dan di waktu yang sama itu aku diikutin lomba nyanyi sama guru musik aku, yang guru musik aku tuh pernah bilang kalau aku tuh punya potensi. Dan bahkan orang tua Kezia juga nggak tahu gitu. Dan akhirnya pertama kali ikut lomba nyanyi dan itu bisa langsung menang. Aku juga bingung. Nah akhirnya dari situlah diasah sampai sekarang. Akhirnya mama papa juga support gitu. Itu awal-awal itu ajang kompetisi antar sekolah gitu. Iya. Jadi kayak mewakili sekolah dan waktu itu sempat pertama kali tuh awalnya juara 2 itu langsung dinaikin ke tahap selanjutnya, terus di tahap selanjutnya aku dapat juara 1 gitu. Senang banget karena aku sendiri juga dari diri sendiri juga pastinya kan memang suka nyanyi ya, jadi memang pasti seneng banget sih. Dan akhirnya setelah itu aku mengikuti beberapa perlombaan untuk menambah jam terbang aku. Yang dari awalnya aku ikut yang salah satu ajang dari Indonesia, itu The Voice Kids Indonesia di tahun 2017. Dan di tahun 2019 Kezia bisa lolos ke Asia's Got Talent dan itu Kezia sampai semifinal. Jadi sebenarnya Kezia bisa ikut Asia's Got Talent itu benar-benar aku juga nggak nyangka aku masuk karena Kezia sendiri juga tahu ada audisinya itu semalam sebelum aku ikut audisi. Jadi benar-benar kayak papaku kasih tahu Kezia ada audisi, mau ikut nggak? Terus akhirnya mamaku tuh ngusulin kayak aku kan punya temen duet, jadi aku duet di situ dan akhirnya besokannya aku ikut audisi dan baru latihan di situ. Ada deg-degannya, ada bangga juga. Dan sebenarnya memang bangga sih karena aku bawa nama Indonesia di sana. Di sana juga maksudnya dari Indonesia juga dipilihnya tuh hanya beberapa. Aku sampai semifinal aja udah bersyukur banget karena kalau dihitung dari Indonesianya aja nih aku udah masuk 3 besar di situ. Pasti bangga banget. Waktu di tahap audisi yang di depan juri-juri itu, aku lupa namanya apa ya tahapnya. Pokoknya tahap yang udah di panggung gitu, udah di TV itu aku pertama nyanyiin lagunya Broken Vow. Jadi itu memang lagu andalan aku sama temen aku. Jadi memang aku berdua ini tuh udah jalan lumayan lama. Jadi memang udah kenal 4 tahun, udah sering ikut-ikut lomba. Cuma pas aku di Asia's Got Talent itu memang udah lama gak ketemu. Dan nyampe di situ ketemu baru latihan dan langsung ikut audisi. Itu sih bener-bener gila sih, pedenya tinggi banget ya. Ya tapi iya makanya. Aku juga pas ikut audisi kayak gak mikir kayak ya udahlah, mau menang mau kalah ya udah, maksudnya mau lanjut apa enggak, aku bahkan nggak kepikiran kalau aku bisa lanjut sampai sejauh itu gitu, karena memang persiapannya itu dikit banget. Kalau beban sih pasti ada dikit ya, karena kan aku sendiri nggak mau malu-maluin nama Indonesia dong pastinya, cuma tetap aku nggak boleh jadiin beban pikiran gitu, karena semua itu aku tuh pokoknya dia nggak boleh grogi, nggak boleh jadiin beban, tetap enjoy aja gitu. Karena kalau jadi beban malah bisa jadi bikin konsentrasi aku tuh jadi buyar. Kalau mereka
karena kalau memang setiap aku ikut audisi atau lagi perform atau apapun itu, memang yang lebih sering ikut itu mami aku, karena kalau papa tuh biasanya lebih jagain adik karena aku punya adik. Nah, mama tuh memang benar-benar berjuang banget ya. Contohnya misalkan kayak aku waktu ke Asia's Got Talent itu kan aku karantina itu bukan hanya waktu 1, 2, 3 hari. Itu tuh seminggu di sana. Seminggu 2 minggu di sana karena waktu itu lanjut dan mama harus kayak apa ya, jadi multitask gitu. Jadi kayak di satu sisi harus ngejagain aku, ngebantuin aku, di satu sisinya lagi mama harus tetap ngerjain pekerjaannya gitu walaupun online. Ya. Yang pastinya seneng banget karena jujur Kezia itu tipe orang yang seneng banget untuk belajar bahasa dari negara lain. Nah di situ itu tuh Kezia tuh bener-bener kayak apa ya? Kan kesempatan tuh gak ada kedua kali ya, jadi aku memang benar-benar kayak ngambil kesempatan banget untuk bisa belajar bahasa lain dari negara-negara lain. Di sana kan karena ada Jepang, ada Korea, ada Filipina, dan aku memang di sana ketemu banyak temen sih. Dan yang pastinya aku juga bertukar pikiran gitu sama mereka, berbagi pengalaman. Mereka ngasih pengalaman mereka ke aku dan sebaliknya aku juga kasih pengalaman aku ke mereka gitu. Dan itu heboh banget satu sekolah. Heboh banget, jadi kayak bener-bener pas aku pulang itu kan aku masuk sekolah lagi dan kebetulan waktu itu aku lagi kelas 9 ya. Jadi pas lagi ujian-ujian dan itu bayangin aku tuh apa ini susulan ujiannya, ujian sekolah sendiri dan teman-teman ya pastinya mereka support banget dan mereka juga kayak jadi gimana wah aku punya teman di sekolah tembusan Asia's Got Talent gitu dan mereka tuh kadang tuh suka ngebanding-bandingin kayak gue mah apa lu mah ini sebenarnya aku mah biasa aja, maksudnya kan kita sama-sama ya masih seangkatan masih apa ya jangan dibeda-bedain lah. Kalau muda atau enggak yang pastinya enggak ya karena nggak ada yang namanya perjalanan hidup kita itu selalu lurus ya, pasti ada yang iri, ada yang apa itu banyak banget. Aku udah berapa kali tuh kayak temuin kayak gitu. Jadi misalkan di saat aku lagi bukan naik daun sih, maksudnya di saat pada aku misalkan lagi ada prestasi yang bisa bikin bangga lah, itu pasti ada aja 1-3 orang itu yang iri gitu. Jadi kayak pengen jatuhin aku gitu. Jadi kayak waktu itu mereka tuh nyerang mental dan gitu-gitu tuh banyak banget. Bahkan kayak misalkan ada yang bahkan aku tuh waktu itu kayak ditusuk dari belakang sama sahabat aku sendiri. Jadi ya memang ya susah lah. Cuma aku tuh nggak pernah kayak nyesel banget sih, pernah temenan sama mereka, pernah kayak pokoknya ngalamin hal-hal yang buruk sebelumnya itu aku nggak pernah nyesel karena aku yakin banget karena hal-hal yang di belakang itu tuh yang bisa buat aku kayak gini sampai kayak sekarang bisa kuat, pokoknya bisa kuat mental, bisa sampai kayak gini sih, aku yakin banget itu karena pengalaman sebelumnya. Can you feel the love tonight? The peace the evening brings. The world for once in perfect harmonies with all its living.